Bagaimana mungkin sebuah negara yang pernah dikenal sebagai tanah pertanian miskin dan tertutup kini menjelma menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia? Transformasi China bukan sekadar kebangkitan biasa, melainkan lompatan besar yang mengubah lanskap global hanya dalam beberapa dekade. Sejak runtuhnya dinasti Qing dan berakhirnya Perang Saudara pada 1949, China menghadapi kehancuran ekonomi yang parah. Namun, kemenangan Partai Komunis di bawah Mao Zedong menjadi titik awal pembentukan Republik Rakyat Tiongkok. Namun, ekonomi masih stagnan, bahkan semakin terpuruk akibat kebijakan seperti lompatan jauh ke depan. Kebangkitan sejati dimulai saat Deng Xiaoping mengambil alih kekuasaan pada akhir 1970-an. Deng meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi yang membuka China terhadap pasar luar. Kebijakan ini dikenal sebagai reformasi dan keterbukaan, yang memperkenalkan sistem ekonomi pasar sosialis gabungan komunisme dan kapitalisme. Zona ekonomi khusus (SEZ) seperti di Shenzhen menjadi uji coba bagi kebijakan ini. Investasi asing mulai mengalir, dan China perlahan bertransformasi menjadi pusat manufaktur dunia. Upah murah, tenaga kerja melimpah, dan insentif pemerintah membuat banyak perusahaan global memindahkan pabrik ke sana. Namun, keberhasilan China bukan hanya karena menjadi pabrik dunia, pemerintah juga berinvestasi besar dalam infrastruktur, jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api berkecepatan tinggi. Strategi ini membuat distribusi barang dan pergerakan ekonomi berlangsung lebih efisien dibanding negara-negara berkembang lainnya. Di sisi teknologi, China tidak hanya menjadi peniru, tetapi mulai menjadi inovator. Perusahaan seperti Huawei, Xiaomi, dan Alibaba menunjukkan bahwa China mampu menciptakan teknologi sendiri. Dukungan pemerintah dalam riset dan pengembangan menjadi kunci pertumbuhan sektor ini. Secara geopolitik, China menerapkan strategi yang disebut sebagai soft power. Melalui inisiatif seperti Belt and Road Jalur Sutra Baru, China membangun infrastruktur di berbagai negara dan memperkuat pengaruhnya, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Proyek ini membuka pasar baru sekaligus menciptakan ketergantungan ekonomi. Selain itu, mata uang China, Yuan, perlahan mulai didorong untuk bersaing dengan dolar Amerika. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan perdagangan bilateral dalam Yuan, serta memperkuat cadangan devisa negara mitra dengan mata uang tersebut. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang menuju dominasi ekonomi. Stabilitas politik di bawah sistem satu partai juga dianggap sebagai kekuatan tersendiri. Tanpa pergantian kekuasaan yang sering terjadi seperti di negara demokratis, China mampu menjalankan rencana ekonomi jangka panjang tanpa terganggu kepentingan politik musiman. Ini memberi konsistensi dalam pembangunan. Namun, keberhasilan China juga tidak lepas dari kritik. Banyak pihak menyoroti pelanggaran HAM, sensor informasi, dan dominasi negara terhadap bisnis. Tapi di mata pemerintah China, stabilitas dan pertumbuhan dianggap lebih penting daripada kebebasan individu yang luas. Pandangan ini menjadi dasar model pembangunan mereka. Dalam 2 dekade terakhir, China juga mulai berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Universitas seperti Tsinghua dan Peking kini masuk jajaran terbaik dunia. Ribuan mahasiswa dikirim ke luar negeri, lalu kembali membawa pengetahuan dan membangun perusahaan teknologi lokal. Tak hanya sumber daya manusia, sektor energi dan teknologi tinggi menjadi fokus utama. China memimpin dunia dalam produksi panel surya dan kendaraan listrik. Perusahaan seperti BYD dan CATL menjadi pemain global dalam revolusi energi bersih. Ini menunjukkan pergeseran ekonomi dari manufaktur murah ke inovasi bernilai tinggi. Perubahan demografi juga menjadi tantangan serius. Populasi menua dan tingkat kelahiran menurun. Tapi China menanggapi ini dengan otomatisasi industri, robotika dan kecerdasan buatan mulai menggantikan pekerjaan berulang. Kota-kota pintar dibangun dengan sistem berbasis data dan kecerdasan buatan. Di sektor pertahanan, modernisasi militer berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi. China meningkatkan anggaran pertahanan secara konsisten, mengembangkan teknologi militer canggih, dan memperkuat posisi di Laut China Selatan. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan ekonomi mereka juga berdampak langsung pada kekuatan geopolitik. Amerika Serikat, sebagai kekuatan dominan lama, mulai merasa terancam.
Perang dagang antara Amerika dan China yang dimulai pada 2018 menjadi bukti nyata ketegangan ini. Namun, meski dikenai tarif dan pembatasan teknologi, China terus berkembang dan mencari pasar alternatif di Asia dan Afrika. Strategi digitalisasi ekonomi turut mempercepat pertumbuhan. China menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar, dengan sistem pembayaran QR Code seperti Alipay dan WeChat Pay menggantikan uang tunai. E-commerce berkembang pesat, menghubungkan produsen langsung ke konsumen di seluruh dunia. Dalam konteks global, China kini menjadi kreditur utama banyak negara berkembang. Pinjaman besar untuk infrastruktur, energi, dan pembangunan ekonomi membuat negara-negara ini semakin bergantung pada China. Inilah bentuk baru dari pengaruh global, bukan dengan senjata, tapi dengan ekonomi. Namun, tidak semua proyek Belt and Road berjalan mulus. Beberapa negara mengalami gagal bayar dan utang menumpuk. Kritik terhadap strategi ini muncul dari Barat, menyebutnya sebagai jebakan utang, tapi di sisi lain, banyak negara tetap melanjutkan kerjasama karena kebutuhan pembangunan mereka mendesak. Meskipun ekonomi China terus tumbuh, tantangan tetap ada. Ketimpangan ekonomi antara kota dan desa masih menjadi masalah. Urbanisasi besar-besaran telah menciptakan megakota, tetapi juga memperlebar jurang sosial. Pemerintah merespons dengan program kemakmuran bersama, meskipun implementasinya belum merata. Ketergantungan pada ekspor juga menjadi risiko. Gangguan rantai pasok global akibat pandemi COVID-19 menunjukkan betapa rapuhnya sistem perdagangan internasional. China kini mendorong strategi dual circulation, yaitu menggabungkan pertumbuhan dari konsumsi domestik dan ekspor untuk menyeimbangkan ekonomi. Dalam hal diplomasi, China memainkan peran aktif di organisasi global. Mereka memperkuat posisi di PBB, WTO, dan membentuk blok alternatif seperti BRICS. Pendekatannya adalah menantang dominasi Barat dengan membentuk tatanan dunia multipolar yang lebih seimbang menurut versi mereka. China juga giat membangun aliansi ekonomi regional, seperti melalui RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership, perjanjian dagang terbesar di dunia. Ini memperluas akses pasar dan memperkuat dominasi China di kawasan Asia Pasifik, menyaingi pengaruh Amerika dan Eropa secara langsung. Di balik semua pencapaian tersebut, dunia kini menghadapi sebuah pertanyaan besar. Apakah kebangkitan China akan membawa stabilitas atau justru memicu persaingan global yang lebih keras? Bagi sebagian negara, China adalah mitra strategis. Bagi yang lain, ancaman baru terhadap tatanan internasional yang telah lama didominasi Barat. China telah membuktikan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus mengikuti jalur demokrasi liberal ala Barat. Dengan kendali politik yang kuat dan perencanaan jangka panjang, mereka menggeser paradigma pertumbuhan. Namun, keberhasilan ini juga menguji batas antara efisiensi dan kebebasan, antara pembangunan dan pengawasan total. Bagaimana dunia merespons kebangkitan China akan menentukan wajah abad ke-21. Di tengah krisis global, perubahan iklim, dan revolusi teknologi, China tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi sebagai pemain utama. Kini, bukan lagi soal apakah China akan menjadi adidaya, tetapi seberapa jauh dunia siap menerima konsekuensinya.